Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk bunda-bunda Ardira. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ardira yang versi 214. Nah, di aplikasi 214 ini installernya harus menggunakan yang 1.4, karena kalau installer yang 1.3 itu dipastikan tidak bisa update. Jadi bunda-bunda nanti harus installernya memakai 1.4. Jadi untuk memulai tahun ajaran 2020-2021 itu kita sarankan ibu-ibu menggunakan aplikasi baru, yaitu aplikasi installer yang 1.4. Nah, kita akan langsung install aja ya. Untuk instalasi Ardira yang kemarin sudah saya uninstall dan sekarang kita akan install ulang. Ini untuk aplikasinya, kita jalankan serial numbernya dulu, kita blok, kita copy, kemudian kita jalankan ini ya. Ini versi 1.4 nih, rapor digital versi 1.4. kita yes saja, kemudian serial numbernya kita pas, tekan di sini, kemudian next, klik next. Nah, ini di create supaya nanti ada shortcut di depan. Kita tunggu sampai proses selesai, sampai proses instalasi selesai. Kita tunggu sebentar. Ya, ini hampir selesai. Kita tunggu sampai finish ya. Nanti kalau sudah finish kita klik aja. Kita tunggu sebentar, hampir selesai. Baik. Ya, nah kalau muncul seperti ini tinggal diklik aja, nggak apa-apa. Kemudian kita finish. Nah, ini nanti akan langsung. Nah, kebetulan saya pakai antivirus Madaf, nggak apa-apa, nggak usah dihilangkan. Tapi ini nanti akan menghilangkan shortcut pada aplikasi Ardira ya. Nah, ini akan menghilangkan shortcut pada aplikasi Ardira. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya cara lain. Ini nanti nggak langsung tampil karena sudah terdeteksi malware oleh antivirus yang tadi. Nah, untuk menjalankannya ini kan nggak ada ya. Di sini shortcut RA-nya kan nggak ada. Nah, cara menjalankannya kita masuk ke drive C, kemudian kita cari rapor digital. Nah, ini termakan Smadaf lagi, nggak apa-apa, aman. Di sini masih ada, tapi ketika dijalankan nanti nggak mau. Nah, kita pakai jalan lain saja. Kita gunakan ini SAM control. Kita klik kanan saja, send to desktop. Dah. Mas, nah nanti di sini bisa ini ya, ikonnya ini ya, SAM control. Kita rubah aja, kita rename menjadi Ardira supaya untuk memudahkan. Dah. Kemudian boleh klik kanan open atau run administrator atau double klik aja boleh. Nah, nanti akan muncul ini jendela control panel, ini control panel SAM ya. Nah, pada action Apache action start, MySQL actionnya start. Nah, ini untuk menjalankan aplikasinya. Nah, kalau di sini sudah hijau semuanya, kita tinggal panggil Chrome aja, Google Chrome ya, Google Chrome. Alamatnya masih ingat kan Bu? 127. Nah, ini sudah muncul sendiri, enter aja. Nah, ini kan pertama kali masuk, jadi pastikan ibu-ibu harus ada sinyal wifi ya, harus ada sinyal wifi di komputernya. Kemudian harus terkoneksi dengan internet. Pokoknya komputer atau laptopnya harus terkoneksi dengan internet, kemudian baru klik sinkron. Nah, sudah. Kalau sudah sinkron, sudah diklik sinkron, silakan klik gabung atau login ya. Kalau nanti di sini bahasa Inggris, nah berarti login ya. Kalau diganti bahasa Indonesia, gabung. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Kalau sudah masuk sini, silahkan langsung aja klik update aplikasi dan pastikan terhubung dengan internet dan dipastikan agak kuat ya jaringannya. Nanti kalau nggak kuat
bisa apa ya, bisa gagal update aplikasi. Jadi silahkan diklik update aplikasinya dulu. Kita tunggu beberapa saat tergantung sinyal internet ya. Di sini saya hanya menggunakan tethering HP, tidak menggunakan Bisnet atau IndiHome atau yang lain, enggak, cuma tethering HP aja. Kita tunggu sebentar, tergantung sinyalnya juga. Kebetulan sinyal saya agak buruk, jadi nanti agak lama. Oke, kita tunggu dulu aja. Ya, berhasil update meskipun sinyalnya agak buruk, hanya menggunakan tethering HP tapi bisa. Nah, pada update ini ya 214 ini nanti pasti akan ada ini notifikasi seperti ini ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ketika diklik ini logout nanti bisa kembali normal. Tapi kita nggak klik logout, tapi kita langsung ke ini identitas peserta didik. Kemudian klik menu upload peserta didik, kita sinkron tahun sekalian. Jadi tahun ajaran. Nah, di sini kan sebelum disinkron tahun ajarannya masih 2019-2020. Kemudian di sini ada PHP error ya. Nah, kita sinkron tahun dulu. Klik sinkron tahun, pastikan ada koneksi internet ya, Bun. Nah, ketika sinkron tahun di sini akan langsung muncul tahun 2021 sampai 2022 ini. 20, 21, 21, 22. Nah, kita akan langsung dikembalikan ke akun lembaga. Nah, baik. Sebelum lanjut kita harus edit lembaganya dulu. Kita tampilkan profil. Nah, kemudian foto lembaga kalau mau dikasih, kemudian edit data kalau mau edit data ya. Ini kan RA-nya double, jadi saya ganti saja seperti ini. Kemudian di sini tahun ajaran ini harus diganti. Tahun ajarannya harus diganti 2020-2021. Kemudian baru update. Nah, kalau sudah diupdate sudah ya 2021. Oke. Sekarang kita akan masuk ke data guru. Seperti biasa, data guru kita masukkan, klik tambah. Misalnya ini ya, kirimkan, oke. Kemudian saya tambah lagi misalnya siapa ya, Siti Rom lah, itu aja ya. Biar sama-sama Siti ya. Nah, silakan lengkapi dengan gelar ya. Nah, misalnya ini. Nah, yang tadi kita ubah Siti Ubriani. Nah, semuanya ada gelarnya. Kemudian selanjutnya kita buat kelas dulu. Tambahkan kelasnya kelompok A misalnya. Kelompok A. Pilih wali kelasnya, kemudian kirimkan, tambah lagi kelompok B, kemudian wali kelasnya dipilih, kirimkan. Kita sudah punya dua kelas. Nah, di sini ada menu baru namanya adalah guru pengajar. Nah, ada guru pengajar di sini. Guru pengajar di sini ada kelompok A, guru pengajarnya ini nanti disesuaikan dengan wali kelas. Kalau kelompok A, wali kelasnya adalah Siti Ulfiani, maka guru pengajarnya harus Siti Ulfiani. Caranya adalah kita klik ubah kelompok A. Nah, di sini kita tinggal klik aja di guru kelas. Klik nama yang sesuai, kirimkan. Nah, yang kelompok B juga sama. Sudah, submit. Nah, ketika rombelnya banyak, di sini juga ada data siswa, nanti muncul data siswa ya. Nah, tahun ajarannya juga sudah muncul. Nah, sekarang kita akan menuju ke menu akun guru ya. Kita akan ke akun guru. Nah, karena akun gurunya seperti ini ya. Ini nama penggunanya. Kita copy aja, passwordnya sama ya. Kita ke akun guru. 1, 2, 7.
nama penggunanya kita ganti, passwordnya 12345, gabung aja, passwordnya salah, 12345. Oke, kita sudah masuk ke akun guru. Nah, pada akun guru ini, di sini menunya masih sama seperti yang dulu ya. Ada identitas peserta didik dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan mengerjakan, kita pilih upload peserta didik saja, kemudian unduh format Excel-nya. Nah, kita isi dulu nama siswanya ya. Ini kok langsung tak buka, seharusnya saya pindah dulu ya. Nah, ini kan nanti menunya di folder download ya. Folder download kita copy, kita pindah ke folder yang aman, D ya. Saya pindahkan ke D. Ini saya buka di sini. Nah, ketika kita pertama kali membuka, tolong diingat, mungkin bunda-bunda yang belum pernah mengerjakan Adira mungkin lupa ya. Ini format date-nya adalah YYMMDD. Di sini sudah ada. Kemudian kita akan mencoba membuat satu data saja. Misalnya nama lengkap Selamat Ramadan misalnya. Panggilannya Selamat. Nomor induk boleh pakai nomor induk yang ada di emis, atau boleh pakai nomor induk tahun masuk ditambah nomor induk lokal. Seperti ini contohnya. Tanggal diterima. Nah, tanggal diterima ini kan formatnya DDM-nya YY dan formatnya adalah teks. Nah, di sini sementara masih general. Kita klik kolom D ini, kita rubah menjadi teks. Teks, kemudian kita tuliskan 2020 tanggal diterima ya. Strip ini separatornya adalah menggunakan strip 0713. Tempat lahir misalnya ini saya tuliskan Magelang. Tanggal lahir formatnya sama dengan tanggal diterima dan di sini sudah teks. Jadi aman, bisa langsung ditulis. Misalkan 2000 berapa ya? 16. Ini hanya contoh aja kan. Masalah ya, nanti bisa disesuaikan ya, Bun. Jenis kelamin kita tinggal pilih L atau P saja, agama Islam. Status anak kandung atau anak angkat ya. Tidak boleh anak tiri. Anak keberapa? Misalnya anak ketiga. Nama ayah siapa ya? Suparman. Nama ibu Suparni misalnya. Pekerjaan ayah petani, pekerjaan ibu petani. Alamatnya bebas ya. Sini saya tulis sekali yang klik. Kecamatannya, kelurahan sama ini sama. Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten kota, ini masih salah. Magelang. Nama wali kalau tidak ikut, kalau orang tuanya masih ada atau tidak di pesantren, nggak usah dimasukkan aja. Kita simpan, kita tutup aja. Nah, kita kembali ke aplikasi ya. Kita kembali ke aplikasi. Nah, kita kembali ke sini dan dipastikan kalau mau upload data peserta didik, tahun ajarannya wajib dipilih dulu. Kalau tidak nanti efeknya nanti ke nilai harian, ke laporan itu nanti tidak keluar. Pilih kelompoknya. Nah, ini kan kebetulan tadi masuk guru A, jadi kita tidak bisa memilih kelompok B karena sudah di masing-masing guru kelompoknya. Kemudian pilih file. Kita cari tadi di mana kita menyimpannya, di sini ya. Siswa. Open. Submit. Nah, sudah ada ya di sini. Nah, nanti akan tampil di sini. Hati-hati dengan ini menu clear data. Clear data akan menghapus semua data. Jadi
Nanti kelompok A, kelompok B nanti akan terhapus kalau klik clear data. Jadi hati-hati dengan menu clear data. Nah, kalau sudah silahkan tema ya. Temanya silahkan dibuat misalkan ini ya. Aku hamba Allah. Dah. Saya enak-enak aja. Subtema dibuat lagi dari tema besarnya. Misalnya tanaman. Kemudian ini hanya contoh ya Bun, nanti penilaiannya bunda-bunda yang lebih paham. Ini hanya sekedar contoh saja. Tanaman misalnya apa? Bunga. Ini hanya sekedar contoh. Bunga, kemudian sayuran. Bunga, ada sayuran. Ada buah-buahan. Nah, nanti bunda yang lebih paham. Saya juga akan mencantumkan untuk apa ya, tema ya, tema breakdown tema kita akan sampaikan di deskripsi nanti. Ibu-ibu silakan bisa download di deskripsi. Kemudian ini kirimkan. Dah, sekarang sebagai contoh kita punya tema, subtema dan subtema. Ini hanya sebagai contoh. Nanti untuk lengkapnya bunda yang lebih paham. Nah, sekarang menuju ke penjadwalan. Nah, penjadwalan tidak sama dengan yang dulu. Sekarang lebih enak penjadwalannya. Nah, kita tinggal klik tambah. Pilih tahun ajaran, wajib pilih tahun ajaran. Kemudian semester 1. Ini wajib ya. Nanti kalau enggak PHP error. Tanggal awal kita masuk. Nah, tanggal awal kita masuk misalnya masuknya tanggal 20. Jadwalnya wajib dibuat mingguan, jangan harian. Kalau harian nanti di laporan nggak muncul. Ya, tanggal 20 berarti 25 ya, 25. Kelompoknya adalah A karena kita di guru A. Kemudian pilih temanya aku hamba Allah. Subtemanya tanaman, subtema sayuran. Nah, contoh kompetensi dasar. Nah, di dalam kompetensi dasar kita bisa memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 KD sekaligus. Misalnya ini hanya sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Misalnya ini 1, kemudian kita bisa memasukkan yang 21, kemudian kita menambahkan lagi misalnya yang 31 misalnya. Ini ya, misalkan kita contoh memasukkan 3 KD, kemudian indikator. Nah, kalau dulu aspeknya itu tidak dicantumkan di indikator, namun harus membuat satu-satu ya per minggunya ya. Nah, ini sekarang sudah ada 6, misalnya ini. Kemudian kita bisa menambahkan yang 6. Kemudian ada fisik motorik GNB. Ini apa ini? GNB, kok ada GNB ya? 6. FM fisik motorik ini ya misalnya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lagi aspeknya. Ada fisik motorik, ada kognitif. Nah, ini ada kognitif ya. Nah, kemudian ada sosem nanti, sosem kognitif, bahasa ya, bahasa misalnya kita tambahkan bahasa, kemudian sosem sosial emosional, OSI ya, singkatannya OSI ya, sosem ya, singkatannya akan menjadi OSI. Kemudian seni singkatannya kayaknya ENI. Nah, ini ya, ENI. Nah, ini ENI. Nah, dalam satu penjadwalan kita bisa mengambil 6 aspek sekaligus. Ini enaknya di aplikasi yang terbaru. Kalau sudah, silakan kirimkan. Nah, jadwal sudah ditambahkan. Nah, oke. Seperti ini. Nah,
Kalau sudah seperti ini, tinggal kita memasukkan penilaian harian. Dah, gitu ya Bu. Sampai di sini. Nanti masalah penilaian, ibu-ibu lebih paham bagaimana cara penilaiannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.